Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kirana ba'd. Wa ta'allum wa ta'allum wa tadabur wa tadabur wa nafa'ika wa ibadat wa istifadah al-haqqa ala tamasuki kitabullah sunnati rasulih yudhiru amaratillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa bi 'ulumihi ta'ala. Fa qatikala kabatiyatun wa urudul asbabi mudhakkiratul laka bima qadwa 'alaika minhu wal faqatik batiyatu la tarfa'u wal awalid. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dalam kajian hukum, membaca kitab Ibnu Athaillah Sakandari tentang yang kita diawali dengan pembacaan Hudul Atas. Harapannya semoga apa yang menjadi niat kita, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqatika laka, kebutuhanmu adalah sifat asli dalam zat kejadian. Faqatika laka dzatiyatun, kebutuhanmu adalah sifat asli dalam zat kejadiannya. Wa urudul asbabi mudzakiratun laka bima qadwa 'alaika minha. Sedangkan kejadian-kejadian yang menimpa dirimu mengingatkan engkau apa yang sama darimu dari sifat aslimu itu. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'u wal awarid. Dan kebutuhanmu yang asli tidak bisa diangkat oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Ini kita kemarin sudah membahas bahwa kita mendapatkan nikmat ijab. Wujud kita ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nikmat imdad, kelangsungan hidup kita ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu patut disadari. Wujudnya kita itu nikmat, keberlangsungan hidup kita itu juga nikmat. Semuanya ini dari Allah Subhanahu. Dan andai kata tidak ada itu, ya sudah, kita tidak pernah ada. Kalau seandainya kita nggak diwujudkan oleh Allah, nggak pernah ada kita. Makanya adanya kita ini sudah termasuk nikmat. Ini belum yang kesempurnaannya. Adanya kita ini sudah termasuk nikmat. Ditambah keberlangsungan hidup kita, dikasih umur, dikasih nyawa, dikasih kebebasan, dikasih bisa bicara dan sebagainya. Jadi jelas bahwa kebutuhan dan
dan kemiskinan adalah sifat asli kita. Jadi kita ini punya sifat asli apa? Miskin dan butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Karena kita ini kadang lupa diri dengan sifat aslinya. Sifat aslinya awake dhewe niki, sifat asli kita ini, sifat asli manusia itu selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman kadang ya, kita sering lupa diri ketika kita ini punya kecukupan, punya kekayaan, ya, merasa yang kita miliki itu milik kita. Jadi ini yang apa namanya, yang sering apa dibahas oleh ahli hakikat, ya, bahwa sebetulnya kita ini apa? Fakir. Makanya ada di dalam surat Al-Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal waliyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua selalu butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh sesuatu dan terpuji. Jadi permasalahannya itu sering kita ini lupa diri. Misalnya ya, seseorang yang merasa dirinya kaya, berbuliman kenikmatan, lah wis kayak ngono, lupa dengan Allah. Biasanya Allah memberi peringatan, cek balik, cek sadar bahwa kenikmatan itu semuanya dari Allah. Allah memberikan ujian apa biasanya? Penyakit, kesempitan, masalah keuangan, masalah ekonomi. Maka orang ini akan sadar mengingat sifat asli manusia. Jadi tidak lepas dari kebutuhan kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi sifat asli manusia itu selalu membutuhkan Allah dalam segala keadaan. Ini pernah dibuktikan ya. Ada seorang ateis, orang ateis itu tak percaya Tuhan, tak percaya akhirat, tak percaya. Waktu itu dia naik pesawat, ternyata di dalam pesawat itu terjadi error. Error artinya ini pesawat ini akan jatuh. Lalu apa yang dikatakan? Dia berteriak, ya Tuhanku, ya. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu tidak lepas dari apa? Butuh kepada Allah Subhanahu. Jadi orang yang aslinya ateis, tidak percaya kepada Tuhan ini, ketika dalam kondisi ini nyebut-nyebut, ya selamatkan ya Allah, ya Tuhan. Padahal dia ngomongnya aslinya tidak percaya kepada, tapi memang sifat asli manusia itu butuh kepada Allah. Makanya sak babrek wong, sak mursalnya orang, nanti dia akan menemukan dia itu bakal kembali. Sifat aslinya itu akan muncul. Sifat aslinya bagaimana? Ya butuh kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang memang gak yakin atau memang gak mau taat terhadap Allah, lah ngomong gak taat itu mesisan. Maksudnya mesisan, terus aku lak mati menulis gak usah kok panduli, aku menulis gak butuh ngomong. Itu kan gak seperti itu, dia pasti tetap membutuhkan. Meskipun dia ini orang jelek, tapi dia nanti, ya aku lak mati, aku bunuh orang saya burhan. Artinya dia merasa tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa lari kemanapun
Dalam kondisi apapun sifat asli manusia itu fuqara'u ilallah, artinya fuqara'u ilallah itu butuh kepada Allah. Itu sifat asli. Nah, karena dia ketutup kenikmatan, kadang sifat aslinya ini samar. Sifat aslinya ini samar. Makanya dalam keadaan dia kaya, dia sehat, ya, kehidupannya nyaman, ya, itu koyok-koyok nggak butuh kepada Allah, koyok-koyok ini. Tapi pada dasarnya sifat aslinya nanti akan muncul, tetap butuh kepada Allah, baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Cuman kalau dalam keadaan miskin itu apa? Sifat aslinya muncul jelas, ya. Tapi dalam keadaan kaya sifat aslinya itu samar, ketutupan. Itu tadi, ketutupan kenikmatan, kekuatan, merasa dirinya ini punya kekuatan, ya. Ini sama yang diabadikan dalam Al-Quran tentang cerita Fir'aun, ya. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Di surat An-Nazi'at ayat 24, ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi Fir'aun ini kenapa bisa ngomong ana rabbukumul a'la? Padahal sifat asli manusia itu butuh kepada Tuhan, pada Allah. Ternyata usut diusut, Fir'aun ini hidup umurnya selama 400 tahun. Fir'aun itu umurnya 400 tahun, tidak pernah merasakan sakit kepala, tidak pernah merasakan sakit panas, demam, tidak pernah berkeringat. Jadi dia itu punya kelebihan. Dari kelebihan yang diberikan oleh Allah ini, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Itu ketutup. Baru sadar ketika Fir'aun ini sudah ditenggelamkan oleh Allah di laut mati itu, baru ngaku, amantu birabbi Musa, aku percaya sama Tuhan Musa. Wis keri. Itu waktu itu sudah ditenggorokan nyawanya ini. Tetap ngakoni Fir'aun itu, tapi terlambat. Jadi kenapa Fir'aun bisa seperti itu? Karena Fir'aun ini diberi Allah itu kekuasaan, kekuatan, nggak pernah sakit. Dan mesti ayo orang juga nikmat itu akhirnya merasa apa? Merasa dilupa kalau dia itu butuh kepada Allah. Nanti pada suatu saat nanti dia pasti akan menemukan butuhnya itu akan menemukan. Kapan? Ya nanti pasti. Entah itu di akhir hidupnya, tinggal melihat saja hidayahnya ini muncul kapan. Maka dari itu yang dipilih oleh para sholihin, oleh para ahli makrifat yang sudah wusul kepada Allah, dia itu sering memilih dalam keadaan sulit atau dalam keadaan miskin daripada dia memilih dalam keadaan kenikmatan itu, yang mana nantinya dia akan menutupi sifat aslinya. Jadi menutupi sifat aslinya. Jadi gambarannya ini, ada manusia aslinya itu umat itu marah. Di sini yang datang itu semuanya orang miskin, cuma gaya itu air, karena ada yang pegang HP iPhone, ada yang pakai baju yang bagus, ada yang bawa mobil, itu ketutup. Padahal itu aslinya berkolok Allah, semuanya ini orang fakir yang butuh kepada Allah. Nah, orang-orang yang diberi kenikmatan ini rata-rata sifat aslinya fakir ini hilang. Maksudnya hilang ini samar, sehingga dia tidak menyadari bahwa sebetulnya dia ini dalam kondisi apapun
gue melarat, gue suki, itu kuat butuh Gusti Allah. Nggak akan bisa lepas ya. Seperti orang ateis tadi yang di atas pesawat ini. Wis empun dongo padahal sing liyane kaget lho, sampeyan iku wong gak percaya pangeran kok. Entah wis iki aku tetap butuh siapa yang bisa menolong. Tidak lain tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dari itu orang itu kalau diberi banyak kenikmatan harus sadar betul itu adalah barang titipan dan itu sementara, nggak akan lama, itu sementara. Jadi orang-orang salafun saleh, orang-orang soleh ini memilih justru yang sulit ya, karena pada saat itu kebutuhannya kepada Allah itu nyata. Lah dalam keadaan miskin itu butuhnya itu kata teman loh, aku butuh pangeran kata teman. Tapi kalau ada orang kaya itu dia kayak kurang lihat doanya orang miskin dengan doanya orang kaya kan beda. Sing miskin itu dongo itu kemenang, sing sugih wong ngapus lapor dongo aku sakit duwe. Nah itu kan pada sifat manusia itu semuanya butuh kepada Allah. Maka kita jangan tertipu ya. Jangan tertipu dengan casingnya manusia. Intinya semuanya itu butuh kepada Allah. Orang sombong tanggal nono. Kalau ada orang yang sombong tidak nono, nanti kamu juga akan merasakan butuh kepada Allah. Saiki ae kan mlete ya. Sik dititipi kenikmatan ya. Ketika kenikmatan dicabut, sakitnya sudah datang, kemiskinannya sudah datang, baru ngaku ya. Baru sadar kalau dia ini adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya di dalam Al-Quran kisahnya Fir'aun ini diabadikan. Maksudnya apa? Fir'aun ini akan terus berulang di masa-masa yang sampai yaumil kiamat. Jadi gambaran-gambaran Al-Quran ono wong model koyo Qarun, kaumnya Nabi Musa yang bergelimang harta, yang lupa kepada Allah. Ada Fir'aun yang punya kekuasaan dan punya kekuatan, yang lupa nikmatnya Allah. Semuanya ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam apa tujuan kita ini menyelamatkan awal ini sajane gak dibanding Fir'aun dan apa-apaan. Kalau Fir'aun sombong itu rada pantas ya. Karena Fir'aun itu pertama menguasai daerah, negara, terus juga diberi oleh Allah gak pernah sakit ya. Lalu tidak hanya punya nikmat sedikit saja, kadang kita ini sudah lupa kalau kita ini orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang bergelimang dengan kenikmatan ini lebih berbahaya karena itu tadi butuhnya kepada Allah itu samar. Nak wong wis kenikmatan subuh kan wong subuh lah gak sepiro dongo gak sepiro mau hadir majelis. Dipastikan yang hadir majelis ini rata-rata harus menengah ke bawah ini orang-orang yang apa ya, kira-kira orang-orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jenengan ini dikasih banyak nikmat, duwe pabrik, duwe perusahaan, tak ngira bisa merasakan nikmatnya ngaji, bisa merasakan nikmatnya berdoa. Karena apa? Itu tadi kebutuhan kepada Allah itu samar. Sedangkan orang fakir itu kebutuhan kepada Allah itu banyak. Nah, karena butuh temenan kondisi ini wis. Nah, maka itu kenikmatan ini jangan melalaikan kita, bahwa kita sadari
kita ini tetap bagaimanapun keadaan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah, ya, terus beristiqomah untuk bisa mencapai apa yang menjadi usul, ya, sampai kepada ma'rifat, kenal dengan Allah dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan sindu kulli awbat lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mawdina wal ali wal ikhwani wa sa'iril ilan wa kulli bimahata al-jiratin asumba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan lana la bikisabulina bil mustafa rasuli abadi kulli sudi sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal haqi wa alihi wa sahbihi ibadah taksusuhu walhamdulillahi Subhanahu subhanahu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.